selamat datang di channel saya. Nah, hari ini saya akan membagikan sebuah tutorial mengenai praktikum biologi secara mandiri di rumah. Halo semua, selamat datang di channel saya. Nah, hari ini saya akan membagikan sebuah tutorial mengenai praktikum biologi secara mandiri di rumah. Nah, mengingat keadaan saat ini, jadi kita tidak bisa praktikum di laboratorium seperti biasanya. Nah, praktikumnya diganti di rumah. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan serta cara yang kita akan lakukan nanti sangatlah sederhana dan mudah kita lakukan di rumah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem respirasi manusia, terutama pada topik kapasitas paru-paru. Nah, kita simak dulu ya materinya sebelum kita melanjutkan ke praktikum. Nah, sudah paham kan apa itu kapasitas paru-paru dan apa saja macamnya? Nah, sekarang sebelum kita mulai praktikumnya, kita buat tabel dulu seperti berikut. Kalau sudah, yuk kita siapkan bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya seperti yang ada di depan saya. Nah, yang pertama ini ada tempat. Nah, utamanya tempatnya itu yang volumenya lebih dari 1 liter atau lebih dari 1,5 liter, boleh tempat apa saja ya. Nah, kemudian baskom. Nah, baskomnya ini yang muat nanti untuk tempat ini, seperti ini ya. Kemudian ini alat ukur. Nah, coba lihat. Ini saya pakai dot adik saya. Nah, karena di rumah nggak ada gelas ukur, jadi saya pakai dot ini. Kalau misal teman-teman punya gelas ukur yang asli bisa dipakai ya. Terus kita siapkan alat tulis berupa label, pensil, dan solatip. Ini nanti untuk menandai meterannya di sini. Nah, yang terakhir adalah sedotan bengkok seperti ini. Nah, kalau teman-teman punya sedotan bengkok seperti yang ada di susu kotak atau teh kotak itu bisa dipakai ya. Nah, ini kalau ini saya membuat sendiri. Tutorialnya seperti berikut. Bahan utama yang kita butuhkan pada praktikum ini adalah air. Ya, cuma air aja. Sebelum saya mendemonstrasikan kegiatan praktikum ini, silakan cermati desain praktikumnya. Yang pertama, kita ukur dulu volume yang ada di toples ini dengan menggunakan alat ukur ini. Caranya, kita siapkan label, kemudian kita tempelkan di pojok sini dari bawah.
Nah, label ini gunanya untuk menandai volumenya nanti. Nah, terus sampai atas. Nah, kalau sudah selesai ditempel jadinya seperti ini. Nah, kelihatan kan? Kemudian kita isikan gelas ukurnya ini dengan air sebanyak 100 ml. Nah, ini 100 ml. Kita tuang ke wadah yang pertama. Nah, kita lihat sampai mana batasnya. Kemudian kita tandai dengan pensil. Kita isi lagi dengan air sebanyak 100 ml. Segini. Kita masukkan lagi. Kita tandai kenaikannya. Tunggu dulu supaya airnya tenang, supaya nantinya permukaannya rata ya. Nah, kita lakukan penandaan ini sampai dengan volumenya lebih dari 1 liter. Sudah dilakukan berkali-kali, contohnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah sekitar 2,5 liter. Setelah kita tandai, lalu kita tutup bagian ininya dengan selotip, supaya nanti kalau kita celupkan ke air tidak basah dan tidak luntur. Ini. Jadi deh. Setelah ininya sudah beres, kita siapkan baskomnya. Kita isi dengan air. Nah, kita masukkan dulu baskomnya dalam air. Kita posisikan miring seperti ini. Kemudian perlahan kita masukkan toplesnya. Nah, perhatikan baik-baik supaya airnya masuk ke semua bagian dari toplesnya. Dan perhatikan jangan sampai ada gelembung udara yang masih tersisa di dalam toples. Nah, jika sudah seperti ini, kita balik. Kemudian kita kurangi airnya. Kita angkat seperti ini. Setelah posisinya sudah seperti ini, alat-alatnya sudah tersusun. Sekarang masukkan sedotan bengkong ke dalam wadah air atau toplesnya. Nah, seperti ini ya. Alatnya sudah tersusun seperti ini. Saya akan demonstrasikan bagaimana cara kerja praktikumnya. Nah, perhatikan dulu. Ini penandanya. Kemudian kita lakukan inspirasi biasa. Kemudian dikeluarkan lewat lubang ini. Kita keluarkan lewat mulut, kemudian kita salurkan ke lubang ini. Contohnya ya. Nah, jadi volume udara yang saya keluarkan setelah proses ekspirasi tadi, nah, jadi sekitar segini. Kita amati pada baris keberapa, kemudian kita hitung volumenya. Setelah selesai menghitung volumenya, ini, kemudian kita masukkan ke dalam tabel perhitungan. Nah, jadi seperti itu langkah-langkahnya, mudah bukan? Setelah itu, teman-teman ikuti instruksi yang akan saya bagikan pada video kali ini.
Nah, sekian video tutorial dari saya. Semoga videonya bermanfaat. See you.